أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat kelembutan, muliakanlah kami dengan taqwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, masih dalam bab tentang amalan perhitungan Allah, yakni hisab. Maka kita belajar minggu yang kemarin tentang apa yang kita belajar kemarin, tentang apakah orang kafir akan dihisab. Ya, jadi pendapat yang lebih kuat mengatakan orang-orang kafir pun akan dihisab untuk membuktikan bahwa apa yang mereka kata tidak benar itu benar, kan? Apa yang mereka nafikan selama di dunia, Allah tunjukkan buktinya di akhirat, maka di itu mereka dihisab juga. Terus cuma hisab mereka itu tidak ada manfaatnya, sebab mereka akan jadi penghuni neraka Jahannam. Karena amal apapun yang mereka lakukan di dunia tidak ada nilai kalau mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus kita belajar tentang VVIP neraka. Apa? VVIP, very very important person, neraka Jahannam. yakni orang-orang yang menerima buku amalan dari arah bukan kiri, belakang. Kan, kalau kanan kiri masih lagi orang beriman, kalau orang kanan beriman, kalau orang kiri pelaku muslim, pelaku maksiat ataupun muslim yang berdosa akan menerima dari tangan kirinya. Manakala yang terima dari arah belakang adalah VVIP neraka Jahannam, yakni orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Baik, selanjutnya di akhirat sebelum dimulakan hisab, Allah akan mendatangkan para saksi. Baik, ada beberapa saksi dari Allah yang akan diperlihatkan ketika orang dihisab. Siapa saksi-saksi yang akan didatangkan? Siapa? Yang pertama siapa? Saksi yang bukan diri sendiri, dari yang lain dulu. Yes, yang pertama Allah, langsung Allah menjadi saksi atas segala perbuatan makhluknya. Surah An-Nisa ayat 33. Surah An-Nisa ayat 33. Bacakan Bang. An-Nisa ayat 33. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dari kerabatnya.
dan orang-orang yang kamu telah bersimpati dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka pada Allah Maha segala sesuatu. Okey, ayat yang terakhir, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Maka Allah akan menjadi maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Allah akan menjadi saksi untuk setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia. Yang keduanya yang akan menjadi saksi adalah para malaikat. Para malaikat. Surah Hud ayat 18. Surah Hud ayat 18. Jadi saksi kedua adalah para malaikat. Waman Okey. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghadap-hadapkan suatu rombongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan pada Tuhan mereka dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah laknat Allah ditimpakan kepada orang yang menzalim. Jadi para saksi yang dimaksudkan dalam ayat ini kata Ibnu Katsir adalah para malaikat. Baik, seterusnya yang jadi saksi siapa? Nah, ini yang dahsyat nih. Bumi akan menjadi saksi. Nah, setiap lorong jalan yang pernah kita lewati, semua nih alam ni akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Surah Al-Zalzalah ayat 4. Surah Al-Zalzalah ayat 4. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Baik, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Jadi bumi ini akan menjadi saksi. Nah, bumi ini akan jadi saksi atas perbuatan manusia yang dilakukan kekejaman, kebaikan. Semuanya bumi ini, langit ini akan menjadi saksi di depan Allah. Adakah cukup saksi ini? Masih lagi banyak. Siapa lagi yang jadi saksi? Sekarang pada diri kita siapa? Nah, siapa yang jadi saksi? Nih. Yes, betul. Tangan, kaki, bahkan kulit menjadi saksi. Surah Yasin ayat 65. Betul. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Nah, al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Maka depan Allah mulut ini tidak akan berbicara. Kenapa tidak akan berbicara? Sebab mulut ini banyak bohongnya, banyak dustanya. Maka Allah kunci mulut ini. Wa tukallimuna aydihim, jari ini, tangan ini akan menjadi saksi, menceritakan kepada Allah. Jari ini akan bercakap, tangan ini akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan jadi saksi bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Maka mulut ini Allah akan kunci, yang akan berbicara setiap anggota kita. Maka kata Nabi SAW, di dunia mulut ini, lisan ini imam. Apa? Lisan ini imam. Apa maksud imam? Pemimpin. Jadi apa kata lidah, semua ini akan ikut. Boleh faham? Apa yang disampaikan oleh lidah, lisan ini, semua anggota ini akan ikut. Tapi hanya di dunia. Tapi di akhirat, nah, imam ini, mulut ini dikunci. Yang lain akan berbicara. Malah kelanjutan ayat tadi tu, surah Yasin ayat 62 kan, ketika Allah kunci mulut ini, terus yang lain semuanya
berbicara, maka mulut ini protes. Mulut ini akan protes. Surah Al-Fussilat. Buka surah Al-Fussilat. Surah Al-Fussilat ayat 21. Ini kelanjutan surah Yasin nih. Sambungannya. Ketika tangan ini berbicara, kaki berbicara, kan semua anggota lain selain mulut berbicara. Ayat 21. Bacakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, maka kamu menjadi saksi terhadap kami. Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu kembali. Jadi setelah mulut ini dikunci, tangan berbicara, kaki berbicara atas perbuatan kita semuanya, kemudian mulut ini dibuka, kuncinya dilepas. Ketika lepas, mulut ini akan protes. Qalu lima syahidtum alaina. Kenapa kalian jadi saksi? Macam mana kalian boleh bercakap? Walhal aku yang boleh bercakap. Tangan, kaki tak dapat bercakap. Jadi mulut ini masih menafikan. Maka jawab kulit-kulit kita semua nanti, apa kata kulitnya? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'in. Yani yang menjadikan kami ini berbicara adalah Allah. Jadi kata tangan nanti, yang boleh buat aku bercakap Allah. Kata kaki, yang boleh buat aku bercakap adalah Allah. Seperti mana Allah boleh menjadikan segala sesuatu berbicara. Maka ingat, mulut akan terus menafikan. Fahim dom. Jadi orang yang sentiasa menafikan di akhirat, dialah orang yang tidak akan selamat. Kalau antum mengakui dosa antum, insyaAllah adalah peluangnya. Tapi kalau antum tidak mengakui dosa, masih lagi degil, akan pasti antum menjadi penghuni neraka Jahannam. Fahim dom. Jelas apa jelas? Baik, seterusnya yang akan jadi saksi adalah para rasul, para nabi dan rasul. Berapa jumlah mereka? Berapa jumlah sahih daripada hadis Nabi SAW? 124.000. Berapa? 124.000 para nabi dan 313 atau 14, kan, antara dua ya, 313 atau 314 jumlah para rasul. Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang perbuatan umat masing-masing. Makanya ketika Ibnu Mas'ud baca ayat surah An-Nisa depan Nabi, surah An-Nisa ayat 41, bacakan Bang. An-Nisa ayat 41. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Bila Ibnu Mas'ud radhiyallahu an baca depan Nabi ayat ini, maka langsung Nabi minta Ibnu Mas'ud cukup, kata berhenti sampai ayat surah An-Nisa ayat 40. Jadi dari awal Ibnu Mas'ud baca surah An-Nisa dari ayat 1 sampai ayat ke 41. Bila dah sampai ke ayat 41, ketika mana Allah sampaikan setiap umat akan didatangkan rasul untuk menjadi saksi. Dan Allah sebutkan, kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi atas mereka. Langsung Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud berhenti bacaannya dan Nabi menitiskan air mata. Kenapa Nabi nangis?
Kenapa Nabi nangis? Yes, sebab Nabi akan jadi saksi atas perbuatan umatnya, yakni umat orang-orang Quraisy yang musyrik, yang menafikan ajaran Rasul. Maka Nabi akan menjadi saksi atas mereka, maka Nabi bersedih. Nabi bersedih. Baik, bukan hanya itu, yang spesialnya apa? Kita akan jadi saksi. Nah, siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi saksi utama. Saksi? Kenapa saya sebut saksi utama? Sebab disebut dalam hadis di sini akan ada beberapa umat yang menafikan kata saksinya para Rasul. Seperti saya bacakan hadis sahih ini, setiap Nabi akan datang bersama dengan 2 orang laki-laki. Nabi sebut sini, seorang Nabi akan datang bersama dengan 2 orang laki-laki, dan Nabi yang lain akan datang pula bersama dengan 3 orang. Ada yang lebih banyak, dan itu ada yang lebih, ada yang sedikit kata Rasul. Kemudian dikatakan kepada mereka, apakah kamu telah menyampaikan ajaran Allah kepada kaummu? Maka lantas jawab para Nabi ini, ya. Maka kaumnya dipanggil, apakah Nabi telah menyampaikan risalah kepada kalian? Maka mereka menjawab, la. Mereka jawab apa? Tidak. Maka dikatakan pada Nabi tersebut, siapa yang akan jadi saksi untuk hujahmu sekarang ni? Maka Allah akan datangkan Nabi, kan, satu kaum ni. Terus kaum ini menafikan, Nabi ini tak pernah berdakwah kami, ya Allah. Nabi ini tak pernah berdakwah. Maka disebut dalam hadis yang lain bahawa umat itu adalah umat Nabi Nuh. Umat apa? Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Kurang 1000 kurang 50 tahun. Jadi selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, maka yang menjadi umat yang mengikuti ajaran Nabi Nuh hanya sekitar 80 orang. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, hanya berapa? 70 sampai 80 orang yang beriman, yang naik bahtera Nabi Nuh. Yang lain semuanya kafir, kufur. Maka mereka nanti di akhirat ditanya oleh Allah, apakah Nabi Nuh menyampaikan risalah, sampaikan ajaran yang aku sampaikan, kata Allah kepada mereka? Maka mereka nafikan, tidak ya Allah, Nabi Nuh tak pernah pun berdakwah kepada kami. Nabi Nuh tak pernah berdakwah. Maka Allah Maha tahu, tapi Allah inginkan buktikan secara inilah langsung lah, maksudnya Allah Maha tahu nih mereka berdusta atau tidak. Maka Allah kata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, siapa yang akan jadi saksi untuk hujahmu sekarang? Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, ya Allah, saksiku adalah umat Muhammad. Maka didatangkan umat Muhammad. Kita ditanyakan oleh Allah, wahai umat Muhammad, apakah Nabi Nuh pernah berdakwah kepada kaumnya dan tidak diterima oleh kaumnya? Maka kata kita, bala, benar ya Allah, ya, Nabi Nuh berdakwah, tapi tidak ada yang menerima dakwah Nabi Nuh kecuali sedikit. Jadi kaum ini berdusta ya Allah, memberikan saksi yang palsu. Maka kata kaum ni, macam mana ya Allah, ni saksi yang tak benar, saksi yang tak benar, tak boleh dipakai. Kami ini umat yang lebih awal hidup sebelum umat Muhammad. Macam mana mereka jadi saksi, sedangkan mereka di akhir zaman. Maka kata umat Muhammad, apa kata umat Muhammad? Maka Allah bertanyakan, dari mana kalian dapat ilmu ini tentang bahawa Nabi Nuh ini pernah berdakwah? Maka apa kata umat Muhammad? Yang mengajarkan kami adalah Rasulullah, sampaikan melalui Al-Quran bahawa umat Nabi Nuh tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Maka kami menjadi saksi ya Allah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Maka lihat
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi membela para nabi yang didustakan. Faham dong? Faham dong? Jelas apa jelas? Makanya tetap akan ada umat yang melawan. Terus siapa lagi yang akan menjadi saksi? Ya, siapa dah? Tangan, kaki dah, bumi dah. Umat Nabi, para Rasul. Nah, yang lain nanti koren itu nanti ketika hisab. Ketika hisab yang mendampingi kita itu nanti. Baik. Terus sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Sampai di sini ada? Tidak ada? Lanjut. Baik. Terus akan ada beberapa pembersihan dari Allah. Maksudnya Allah akan membersihkan beberapa nama. Nah, di sini disebutkan bahawa Allah akan membersihkan nama Nabi Isa. Nabi Isa dan ibunya. Ibunya. Surah Al-Maidah ayat 116 sampai 118. Bacakan terjemahannya saja, Bang. Jadi Allah akan membersihkan nama nabi-nabi yang dicemari. Maksudnya orang-orang kafir yang mengotorkan nama nabi. Terutamanya Nabi Isa dan juga ibunya. Kenapa? Orang Yahudi mengatakan ibunya pelacur. Terus Nabi Isa ini anak luar nikah. Faham dong? Maka Allah bersihkan nama mereka di akhirat. Bacakan. 116 sampai 118. Terjemahan saja. Al-Maidah. Al-Maidah 116. Dan ingatlah betul. Bacakan. Jadi lihat apa Allah panggil Nabi Isa. Ya Isa, benarkah kau mengaku sebagai anak Tuhan? Adakah kau jadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan? Nah, terus apa kata Nabi Isa? Dan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bil lil haq galihaq bihaq. Nah, tidaklah engkau aku sampaikan kecuali yang hak. Terus jika aku engkau mengetahui apa yang ada padamu dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang boleh. Oke, terus ayat 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau beritakan kepadaku, yaitu maka Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Baik, apa dakwah Nabi Isa alaihissalam? Apa dakwah Nabi Isa alaihissalam? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Apa dia? La ilaha illallah. Ini setiap nabi daripada Adam sampai nabi kita yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya tauhidnya sama, kalimat la ilaha illallah. Terus selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Oke, terus 118. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Nabi Isa berlepas diri daripada kaum yang mengangkat baginda sebagai anak Tuhan. Kaum mana? Kaum Nasrani. Maka Nabi Isa kata, ya Allah, aku tak pernah suruh pun mereka sembah aku ni. Aku menyuruh mereka menyembah engkau dan aku sebagai utusan, tapi mereka memutar balik ni, menjadikan aku sebagai anak Tuhan. Maka sekarang aku serahkan padamu, ya Allah, engkaulah yang akan mengadili mereka. Kau nak ampunkan mereka terserah, atau kau nak hukum mereka pun terserah. Aku tak akan membela mereka ni,
memang mereka kaum yang harus dihukum. Fahim dong? Fahim dong? Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Baik, ada pertanyaan tentang saksi-saksi ini? Ada? Ataupun saya pergi kepada lanjutnya? Ya. Apa dia? Semuanya akan jadi saksi tadi. Kulit semuanya, mata semua ni akan bercakap, berbicara depan Allah. Boleh faham? Maksudnya sini lisan dikunci, segala yang lain berbicara. Baik mata, baik telinga, baik kaki, tangan dan semuanya akan berbicara tentang perbuatan manusia yang kita lakukan. Baik, ada yang lain? Nah, Pak Hidayat. So Allah macam kita lah. Kalau antum sahaja yang jadi saksi, kira-kira contoh hakim tahu orang tu tak baik. Hakim nak bersidang ni. Untuk apa ada pengacara, untuk apa ada saksi, tak perlu semuanya. Aku tahu dia ni bersalah. Kira-kira adil apa tidak? Adil apa tidak persidangan tu? Tidak adil lah, tidak diberi pembelaan, betul? Tak ada apa kita nak dengar dari pihak itu. Maka Allah datangkan saksi dan biarkan mereka berhujah masing-masing supaya mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri. Walau Allah tahu semuanya, cuma Allah ingin buktikan, faham tak? Buktian supaya mereka merasa yes, situlah keadilan Allah, kan? Situlah keadilan Allah, seadil-adilnya. Tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Allah langsung dia, okey kau ni dah ada hadah, banyak dosa, lempar dia ke neraka jahanam. Allah bisa buat begitu. Tapi kenapa Allah harus adakan hisab semuanya? Supaya manusia itu lihat sendiri tentang perbuatan yang dia lakukan. Makanya Allah tanyakan para malaikat. Nah, kenapa apa yang manusia buat sekarang? Kenapa Allah harus tanya kepada malaikat? Walhal Allah tahu apa tidak? Allah Maha tahu. Kenapa Allah tanyakan kepada malaikat? Supaya malaikat itu nanti jadi saksi. Biar dari mulut mereka, tadi kamu ke mana? Allah tanyakan pada malaikat. Kami pergi ke majlis ilmu ya Allah. Apa yang mereka buat di sana? Berzikir. Di sana ada kajian. Malaikat ni disampaikan. Walhal Allah sudah tahu supaya menjadi saksi. Mereka jadi saksi. Nah, Allah Maha Adil. Situ keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Yes. Maksudnya apa itu rahmat Allah nanti? Apa itu rahmat Allah? Baik. Kata Nabi SAW, rahmat Allah itu ada 100. Rahmat Allah itu ada 100. Satu rahmat yang Allah berikan kepada di dunia, yang lain Allah simpan di akhirat. 99 hadis sahih. 99 rahmat Allah simpan di akhirat. Untuk di akhirat, satu Allah berikan di dunia. Apa itu? Apa itu rahmat? Satu itu di dunia, apa dia? Seorang, antum lihat seekor kambing, ibu mengasihi anaknya. Lihat kasih sayang antara haiwan ni, contoh ni. Ataupun seorang ibu mengasihi anaknya, itu baru satu daripada titisan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayang yang ada pada makhluk itu baru satu dari rahmat Allah. 99 Allah simpan di akhirat. Untuk apa? Ketika manusia dihisap, mungkin Allah boleh, nanti kita lihat satu-satu gimana rahmat Allah, kan? Ketika dia masuk neraka jahanam sekalipun, nah dari rahmat Allah dia dikeluarkan. Nanti kita lihat. Baik. Maksudnya rahmat Allah itu banyak yang Allah simpan untuk makhluknya di akhirat. Baik, sip. Ada yang lain? Apa berapa lama ya? Manalah aku tahu. Maka hisabnya bergantung dengan amal
masing-masing. Maka hisab tu nanti kita lihat ada dua jenis. Ada munaqashah, ada al-arad. Kalau al-arad hisab yang mudah. Mudah. Allah paparkan, kalian pun ngaku, okey dah, selesai. Kalau munaqashah hisab yang detail, detail. Allah tanya satu. Jadi itu yang akan mengambil masa yang lama. Maka ana beri perbandingan orang miskin dan orang kafir. Orang kaya. Orang kaya dan orang miskin. Nabi sebut orang miskin terlebih dahulu masuk syurga, orang kaya lambat masuk syurga. Orang kaya yang beriman. Kenapa lambat? Sebab lama dihisab. Maka para sahabat nanya, berapa lama jarak antara orang kafir, orang kaya dan orang miskin masuk ya Allah? Maka kata Nabi SAW, jarak antara orang miskin masuk ke dalam syurga adalah 500 tahun. 500 tahun orang miskin masuk dulu, kan? Maksudnya dah 500 tahun bernikmat dalam syurga ni. Setelah 500 tahun baru orang kaya masuk. Nah, jadi nak jadi kaya ke nak jadi miskin? Nak jadi kaya ke miskin, Bu? Apa pula kaya? Kaya lambat masuk syurga. Tak apa? Tak kisah? Ya, miskin selamat, cepat masuk syurga. Sebab apa? Kita tak ada harta untuk dihisab. Paling dihisab amal ibadah selesai. Orang kaya, setiap rupiah akan dihitung oleh Allah. Allah akan tanya kan. Maka kita belajar kemarin, masih ingat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 35 ke 36. Kan? Pada hari Allah memanaskan harta-harta kita yang suka koleksi tu. Masih ingat? Masih ingat apa tidak? Allah, siapa yang suka menumpuk hartanya, nanti di akhirat harta-harta itu akan mencelakakannya. Betul? Surah An-Nisa, surah Taubah ayat 35 36. 35 kan? Kan pada hari kami panaskan emas dan perak. Kemudian kami fatukwa, kami akan setrika wajibabuhum wajunubuhum wazuhuruhum, di perut, di dahi, terus di punggung. Terus malaikat berkata, haza ma kanastum, inilah harta yang kau li anfusikum, harta yang kau simpan, tak sedekahkan, terus tak manfaatkan, kau biarkan di rumah, kan? Harta-harta ini engkau dibakar, kan? Dibakar dan terus dirasakan azab daripadanya. Maka saya sampaikan, baju, di lemari kita ada berapa banyak baju yang tak dipakai, tapi masih simpan. Kenapa masih simpan? Sayang, harga mahal, betul. Walhal baju tu dah tak muat dah, ibu-ibu. Dulu ialah langsing, sekarang dah lebar. Bila dah lebar, bajunya, gamisnya masih lagi disimpan, tak nak beri pada orang, jual pun tak nak. Mahal aku beli, 4 juta, 5 juta. Dari baju itu nanti Allah akan tanya. Yang Allah tidak akan tanya, dua. Apa? Yang kita manfaatkan, maksudnya yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan, itu Allah tidak akan tanya. Yang Allah akan tanya yang kau tidak manfaat, yang biar numpuk tu. Setiap satu barang Allah akan tanya. Ibu balik rumah tengok berapa banyak Tupperware. Berapa banyak apa? Tupperware apa tu? Yang simpan-simpan kuih-kuih tu apa? Toples. Berapa banyak tu? Yang pakai berapa banyak? Yang simpan tu berapa banyak? Yang disimpan itu Allah akan tanya. Yang simpan itu Allah akan tanya. Nah, ni abang-abang kita, sepatunya ada berapa banyak? Sepatunya, sendalnya, berapa banyak kita ada? Nah, makanya dijual tak ada masalah, asalkan anda manfaatkan
Kalau tak mau beri dengan orang, sayang nak sedekah, silakan dijual, jangan disimpan. Malah maaf saya katakan, ada yang sampai menangis-nangis ibu tu, Pak Ustaz, saya simpan baju peninggalan suami saya. Kau nak bawa ke kubur apa tidak benda tu? Tak ada bawa kan? Baju suami apakah kita akan dibawa ke kuburan? Malah suami di alam barzah dia nangis. Apalah gila sangat isteri aku ni. Baju disimpan, aku terseksa ni kan. So itu harta peninggalan suami. Allah kan tak tanya, makanya dia minta istrinya untuk disedekahkan, tapi istrinya simpan, cium-cium setiap hari, kenang-kenangan. Yang terseksa si suami yang sudah meninggal. Antum tak fikir semua tu? Gara-gara memori Pak Ustaz, kenangan. Kan? Kenangan. Walhal kenangan tu cukup dalam hati kita dalam ni cukup dah. Tak perlu kenangan barang-barang tu. Kalau ada barang peninggalan suami kita, arwah semua, sedekahkan. Jangan disimpan. Apa? Ya, cari yang baru. Sebelum ibu cari yang baru, suami di sana dah cari yang baru dah. Iyalah kan, kita sekarang maaf ni, si isteri yang terlalu siup, oh ni sayang ni, suami ibu ni terlalu dikenang-kenangkan. Walhal suaminya di akhirat kelak dah ada bidadari baru dah dalam surga. Coba bayangkan, si isteri itu tidak masuk surga, terus si isteri itu di neraka, suaminya masuk surga, kira-kira suaminya akan cari istrinya apa tidak? Dah lah. Buat apa pernah cari, dah dalam neraka, biar dia. Tapi di dunia, si isteri pula, oh sayang suamiku. Tak ada suami itu peduli dah. Kalau ibu tak beriman, tak ada nilainya untuk suami di akhirat. Kalau suami itu mati duluan, kan? Jelas bu? Jelas? Maka hati-hati. Hati-hati, jangan simpan barang. Semuanya simpan seperlunya, kita sedekahkan. Maksud saya sini, Pak Ustaz, kalau saya jarang pakai tak apa ke? Tak ada masalah, asalkan contoh seminggu sekali baru pakai, atau sebulan sekali baru pakai, itu tak ada masalah, silakan, boleh. Asalkan dimanfaatkan, dipakai. Jangan biar dia berdebu dalam gudang kita, kan? Di rumah kita, di lemari kita, terbiar tak dipakai. Setahun sekali pun dipakai pun mungkin tidak. Itu barang yang Allah akan hisap. Ingat, hisap Allah itu berat. Sangat-sangat berat. Maka lebih baik kalau ada barang, silakan sedekahkan atau dijual, terserah penantum. Kalau barang rosak, buanglah, nak simpan bagi. Kan? Kalau barang tu memang tak dapat dijual, nak pakai pun tak bisa, dah. Macam mana nak hapuskanlah, nak jual ke barang apa sebut tu? Yang kitar ulang tu apa? Recycle. Daur ulang, sini daur ulang. Antarkan dah. Tak payah disimpan. Jangan menumpuk hartamu, sebab harta itu akan mencelakakan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada? Yes. Bismillah. Adalah sholat atau Al-Quran dan segala macamnya kan, apakah kita dituntut untuk sempurna kita kan manusia Tadi saya nanya dua ya. Teruskan. Ada survei di Indonesia yang representasi Islam ya. Yes. Cuma 38,9% yang sholat. Artinya ada 60% muslim yang tidak sholat. Terus yang kedua survei lagi ada 72% muslim tidak bisa baca Al-Quran. Yang harus diutamakan. Baik. Kata ibu tadi harus amalan yang mana nih? Yang pertama tadi apa? Apa tadi pertama? Tak, beliau tanya apa yang pertama tadi? Adakah kami apakah kami tak bisa sempurna? Kata kan? Padahal kami tidak sempurna, macam mana kami nak jalankan semua perintah? Baik, selama itu perintah, maka saya katakan fokus ke rukun Islam. Rukun
Rukun apa? Rukun Islam ada berapa? Lima. Lima ini Anda wajib kerjakan. Itu yang terakhir itu pun bagi yang yang kelima, mengerjakan ibadah bukan umrah. Kalau antum cek rukun Islam, ibadah haji. Allah tidak kata umrah. Ibadah haji bagi yang mampu. Kalau Anda tidak mampu, maka cukup 4 ini Anda laksanakan. Ucap kalimat syahadat, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Kalau Anda lakukan yang wajib, yang lain hanya tambahan. Untuk apa tambahan ini? Baca Quran, berzikir, puasa sunnah. Untuk apa nih? Untuk menaikkan level Anda dan menutupi kekurangan dalam perkara yang wajib. Itu satunya. Maka Allah tidak memaksa kalian. Maka beribadah semampumu. Yes, baik. Nah, terus yang keduanya, terus bilangan orang yang tak solat ada sekian banyak, terus orang yang ngaji sekian banyak. Yang mana yang yang harus diutamakan? Tentu sekali amal yang pertama yang Allah akan hisab, solat 5 waktu. Walaupun dia rajin baca Quran, penghafal Quran sekalipun, kalau dia tak solat 5 waktu, sia-sia. Rajin sedekah, kan? Tapi solatnya masih bolong, solat 5 waktunya pun sia-sia. Tarawih 30 hari, 30 malam full, tapi solat fardu masih bolong. Kira-kira terima apa tidak amal ibadah oleh Allah? Sia-sia. Sebab kunci yang pertama solat 5 waktu. Ya Bu, itu pertama yang Allah akan hisab. Kalau oke itu, baru Allah akan lihat yang lain. Untuk apa? Untuk penambahan poin. Nak nambah poin itu nih. Gitu Bu. Jelas? Ya. Ustaz, tadi kan dibilang itu perkara yang wajib Islam kan. Terus banyak orang yang bilang ini. Bilang apa nih? Udah tua terus? Datang haji sekarang kan lama. Iya. Udahlah daripada kita nak lihat Mekah Madinah, nanti kita Berangkat umrah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia merasa mampu, tapi kerana kota yang maksudnya aturan yang dah diletakkan, aturan pemerintah, terus faktor usia, bila dia tua baru ada duit, contohlah kan, baru nak daftar haji, gimana? Maka cukup dia melaksanakan yang sunnah. Maka yang kewajiban itu gugur. Faktor usia tadi, faktor tak sempat, tidak ada masalah. Asalkan yang rukun Islam lain dikerjakan. Gitu. kasihan gitu Ustaz, misalnya dia udah 60 lebih. 60 lebih baru daftar. Terus usia tak tahu tentang bila hidup mati dia kan. Maka di situ kan ada badal haji. Ada kan? Ada badal haji. Maksudnya ahli waris membadalkan orang tuanya yang sudah mati. Di situ pun dapatlah tertunailah hak dia. Jadi kalau dia tak sempat meninggal dan dah diwasiatkan, kotanya ada, maka si anak ahli waris yang membadalkan haji untuk orang tuanya. Maka pahalanya sampai. Maksudnya rukun Islam dia pun dah selesai. Gitu Bu. Sip? Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Udah? Jelas? Jelas? Berapa menit? Syuruk sebentar lagi. Baik. Baik, terus tentang hisab kita sambung pada minggu depan sahaja. Apa nih? Baik. Model hisab, baik, kita lihat secara ringkas saja tentang model hisab. Bagi adanya al-ardu satu, cara Allah hisab al-ardu, yakni pemaparan. Apa? Allah tunjukkan pemaparan, dan ini adalah hisaban yasira, hisab yang mudah.
Terus ada yang namanya munaqashah. Munaqashah. Apa itu munaqashah? Hisab yang di detail ataupun arti kata kita di sidang, di sidang. Nah, dua ini yang mana pilihan kita? Nak detail ke nak ringkas? Jadi hisaban yasira, hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah? Nabi berikan contoh ni. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat mendekatkan orang beriman, lalu bahagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup. Jadi Allah panggil hambanya beriman di padang mahsyar, fulan bin fulan dipanggil. Terus Allah letakkan tirai. Maksudnya ada? Yes. Maksudnya itu hanya perbicaraan Allah dengan hamba-Nya tadi. Tidak ada yang lain yang tahu. Maka langsung Allah berkata, apakah kau mengenal dosamu ini? Allah tunjukkan dosa dia. Allah tunjukkan. Maka kata si beriman, na'am ya Allah, benar. Jadi dia tak nafikan, dia mengakui dosanya. Terus dia menunduk dan dia mengira dosa-dosa itu akan membinasakannya. Langsung dia pun rasa, kan, ditunjuk, apakah kau pernah buat ini pada tanggal sekian, hari sekian? Dia pun nafikan, dia pun membenarkan, bukan nafikan, mengiyakan apa yang Allah sampaikan. Terus apa kata dia? Aduh, hancur aku ni, banyak dosa aku ni. Banyak dosa aku ni, kan? Terus dah bila sampai dah satu tahap, kan? Maka sudah aku, apa kata Allah? Nah, Allah berfirman kepadanya, aku telah merahsiakan bagimu di dunia dosa-dosa itu dan aku mengampunimu buat hari ini, dan terimalah buku catatan ini dari tangan kanan. Dia mengakui dosanya, kan? Malah apa kata dia? Ya Allah, kenapa sikit je ya Allah? Ada lebih banyak dosa yang aku buat. Maka apa kata Allah? Dulu kau di dunia memang banyak dosamu, tapi kau pernah beristighfar. Kau pernah beristighfar, kau pernah bertaubat, dan taubatmu itu tulus. Maka aku hapuskan segala dosa-dosamu dengan istighfarmu itu. Maka sekarang walaupun banyak kesalahan ini, semuanya aku hapus, dan sebagaimana di dunia aku tutup aibmu, di akhirat aku pun menutup aibmu. Tak ada yang tahu. Itulah rahmat Allah. Itulah salah satu rahmat Allah. Nah, ini pemaparan hisab yang mudah. Hisab yang mudah. Nah, yang lebih spesial tu VVIP surga. Allah kata ni hamba-Ku yang spesial, langsung tunggu depan pintu surga. Itu dah hebat dah. Itulah tahap yang paling tinggi dah, ya. Yang masuk surga tanpa hisab. Baik munaqashah. Nah, yang berat nih, detail. Nah, kita lihat pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.